akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Kemudian disambung pada Yohanes 16 ayat yang ke-4b sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setia Tuhan kepada kami. Kami telah Kau bimbing, Kau tuntun dari rumah kami masing-masing menuju ke tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, terlebih bagi Bapak Pendeta Julius yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkannya. Haleluya, amin. Pembacaan dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 yang demikian. Jikalau penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Disambung Yohanes 16 ayat yang ke-4b sampai 15 yang demikian. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak Kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus Aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka-cita. Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa minggu ini kita memperingati Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, begitu Pentakosta ini artinya hari ke-50
Artinya dirayakan 7 pekan setelah panen gandum. Jadi setelah unduh-unduhnya mereka, gitu ya. Mereka merayakan pada masa ini mereka merayakan unduh, hari raya panen gandum. Itu mereka mempersembahkan, namanya berkumpul di Yerusalem. Gitu. Nah, itu disebutkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Imamat pasal 23 dan di kitab Ulangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada perkembangannya hari ke-50 ini dihitung dari tanggal, yaitu tanggal bulan-bulannya orang Yahudi, gitu ya, bulan Nisan dan lain sebagainya itu disebut hari Paskah Yahudi. Nah, Paskah Yahudi dan Paskah Kristen berbeda. Paskah Yahudi itu adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika itu seluruh anak sulung laki-laki mati ya. Jadi diperingati bahwa Paskah ini, Paskah pelepasan keluar dari tanah Mesir, itu yang diperingati oleh bangsa Yahudi. Nah, kemudian dipakai juga dalam perkembangannya oleh orang Yahudi untuk memperingati turunnya Taurat Tuhan di Gunung Horeb yang diterima Musa. Begitu Bapak Ibu. Nah, sedangkan di kalangan Kristen kita ini, bahwa peringatan hari ke-50 ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Jadi kita hitungnya 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Jadi setelah Minggu Paskah itu dihitung 50 hari. Jadi 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, kemudian dia naik ke surga. Nah, setelah itu, kemudian 10 hari berikutnya kita peringati dengan turunnya Roh Kudus. Nah, jadi digambarkan kalau di dalam Perjanjian Lama itu Pentakosta adalah panen gandum, begitu ya, panen gandum yang berlimpah. Nah, di dalam Perjanjian Baru bukan panen tanaman lagi, tetapi ini panen rohani, di mana ketika orang berkumpul, unduh-unduhnya gitu, unduh-unduhnya orang Yahudi ketika mereka berkumpul di Yerusalem duanya. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu Bapak Ibu diceritakan bagaimana Roh Kudus turun di atas kepala para murid dan mereka bersaksi dan semua orang yang mendengarnya bertobat. Nah, itulah yang disebut Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari raya Pentakosta di minggu ini dalam bacaan kita di Injil Yohanes 15 ayat 26 dan 27 serta Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 tadi jelas menyebutkan bagaimana kedatangan penolong yang diutus Yesus dari Bapa dan bagaimana pekerjaannya. Lalu apa ya yang perlu kita pelajari atau perlu kita renungkan bersama-sama, khususnya bagi kita sekarang? Karena kan Pentakosta kan zaman dulu, dan kita ini disebut sebagai gereja yang katanya saudara-saudara kita gak Roh Kudus begitu. Karena ibadah yo lempeng-lempeng saja, tidak bersukaria. Tetapi kalau menurut saya yo benar gitu. Karena kita sebagai gereja Kristen Jawa kan di dalam pengakuan percaya kita percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu kepada Roh Kudus. Dan kita tidak tidak mengunggulkan satu pribadi dari Trinitas itu, jadi percaya pada Roh Kudus saja yang dimuliakan, tidak. Tetapi kita percaya kepada Allah Tritunggal. Terus Pentakosta kan itu ketika para murid dihinggapi oleh lidah-lidah api itu. Nah, terus bagaimana pesan Pentakosta itu masih tetap berguna, ada relevansi, ada penerapannya dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, bacaan hari ini sebenarnya adalah pesan Yesus kepada para muridnya pada perjamuan terakhir. Jadi peristiwa yang di Yohanes ini dicatat ketika Yesus memberikan pesan-pesan kepada para muridnya ketika perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Setelah menyampaikan perumpamaan tentang pohon anggur dan ranting-ranting, begitu ya Bapak Ibu, dan himbauan agar menumbuhkan kebersamaan yang sejati, kemudian di hari-hari selanjutnya Yesus
kemudian menunjukkan dan memberikan ketentraman bagaimana Yesus akan dimusuhi oleh dunia. Makanya jangan khawatir nek kamu dimusuhi oleh dunia, kamu ini dimusuhi dunia dulu hari. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ketika Yesus datang ke dunia ini memisahkan antara gelap dan terang. Nah, itu tadi karena Yesus ini hadir karena dia terang, tentu yang gelap ini akan memusuhi yang terang. Nah, itu yang disampaikan. Nah, konsekuensi dari para murid yang mengikuti Yesus ini, ya mereka juga akan dimusuhi. Jadi kalau jadi murid Yesus dimusuhi karena hal-hal berbuat baik itu biasa. Maka Yesus menegaskan, ayo beranilah, keberanian untuk mengungkapkan atau menegakkan kebenaran itu saja. Dan Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa harus melakukan sebuah kebenaran. Karena kalau kita membaca ayat 15 ini, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya karena melakukan kebenaran. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, Yesus dipisahkan kemudian para murid ini digenah nol gitu ya oleh Tuhan Yesus dilarang-larang. Nah, kamu nanti akan begini. Tapi mereka belum sadar. Nah, sadar mereka para murid ketika Yesus ditangkap. Mereka ketakutan ya. Mereka menganggap Yesus ini adalah pembebas dari tentara Romawi dan lain sebagainya. Ini kok orang-orang Yesus ditangkap, disalibkan. Para murid buyar, ketakutan. Jojo, aku nanti ya seperti yang diungkapkan pada minggu-minggu Paskah 1, 2, dan 3 bagaimana ketakutan para murid itu. Nah, di tengah-tengah ini Yesus para murid teringat akan pesan Yesus bahwa nantinya Allah akan mengirimkan penolong yang akan menolong kamu gitu ya, di ayat yang ke-26 dan ke-27. Jika penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, penolong dalam bahasa aslinya itu adalah parakletos. Nah, parakletos ini apa? Parakletos ini adalah yang dipanggil, yang dimintai pertolongan. Jadi artinya begitu. Jadi penolong sing dijaluki tolong. Nah, duit yang jaluk tolong di dalam posisi baik-baik saja kan, ya gak kerasa. Misalnya kita punya uang 1 juta, nah kemudian itu jadi 100.000 kan. Gak ditolong ya mas biasa saja, begitu. Gak kerasa. Tetapi ketika kita dalam posisi kekurangan di dalam pergumulan yang berat, kemudian kita meminta pertolongan dan pertolongan itu dan kita sadar bahwa nah inilah yang dilakukan, yang disadari oleh para murid ketika mereka merasa cemas, ketika mereka merasa ketakutan. Nah, penolong ini dibutuh untuk hadir. Nah, syaratnya gampang Bapak Ibu. Syaratnya adalah para murid ketika penolong itu datang, mereka diminta untuk menjadi saksi. Ya karena Bapak terlebih dahulu menjadi saksi Bapak. Dia menyaksikan sesuatu. Nah, kamu juga akan merasakan pertolongan itu ketika kamu menjadi saksi. Saksi ini apa? Yaitu membiarkan penolong ini untuk bekerja secara luar biasa. Nah, ketika kita minta pertolongan dan menyerahkan kehidupan kita kepada roh pengharapan itu, roh itulah yang akan bekerja. Jadinya penolong itu membuat orang percaya sadar akan dosa-dosanya. Itu kita di pekerjaan penghibur atau memisahkan orang dari dosa. Jadi misalnya kita tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi kita ini dituntun oleh kehidupan percaya, maka Roh Kudus akan berbicara. Itu tuntunan. Begitu ya. Secara tidak sadar, mau tidak mau, kita akan merasa bersalah sendiri, perang hati. Pikirannya nggak apa-apa ini. Tetapi karena kita tahu salah, kemudian diingatkan oleh Roh Kudus, dia orang-orang berperang sendiri. Orang-orang berubah karena berperang kali ini. Apa yang saya lakukan ini salah apa enggak? Nah, itulah pekerjaan menghibur, pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan orang-orang akan dosa. Itu pekerjaan.
Yang pertama. Yang kedua, menuntun orang-orang pada jalan kebenaran. Jadi ketika kita memohon pertolongan kepada Tuhan, dituntun oleh roh kebenaran itu, maka kita pun juga akan itu. Ya, para kletos ini juga bisa diartikan sebagai penolong, atau bahasa Inggrisnya itu guide. Jadi ada dengan bagi ke tempat wisata, terus kemudian dijelaskan, nah ini panggonin biyen siapa, gitu. Itu juga. Nah begitulah pekerjaan Roh Kudus, menunjukkan pada jalan kebenaran. Ini loh yang benar jalannya, gitu Bapak Ibu. Dan kemudian yang terakhir, segala sesuatu untuk kemuliaan. Jadi Roh Kudus itu tujuannya satu, untuk kemuliaan. Maka dari itu perlu dicek sekarang. Saya kepenuhan Roh Kudus, tetapi yang dilakukan adalah untuk kemuliaannya diri sendiri. Berarti itu perlu dipertanyakan. Roh dari mana? Karena Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Segala pekerjaan yang dilakukan itu untuk memuliakan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan Pentakosta bagi kita saat ini adalah jangan takut ketika kita menghadapi tantangan, jangan ketika kita dianiaya, ketika kita harus menderita karena kebenaran, jangan. Karena ada Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang senantiasa membawa pengharapan dan senantiasa mengingatkan kita akan dosa, menuntun kita dalam menuju kepada kebenaran. Dan terlebih juga setiap yang kita lakukan poros kepada kemuliaan Kristus. Sebagai murid-muridnya zaman ini, kita pun semua dipanggil untuk menjadi saksi. Mari semangat menjadi saksinya, mewartakan kasih, menebar ketentraman, kedamaian, bukan perpecahan. Karena di setiap perbuatan, kata, dan apapun yang kita lakukan tujuannya untuk kemuliaan. Nah, buat yang memang orang percayalah Roh kebenaran itu yang akan menuntun, menguatkan, dan menolong kita untuk menjalani hari-hari pemerintahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat Tuhan, kami hendak pamit berdiri. Mari bersama-sama kita undur dari ibadah kita saat ini, melanjutkan ibadah kita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, api Pentakosta itu tetap menyala di dalam kehidupan kita. Karena roh sang kebenaran, sang pengharapan itu akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus sumber segala cinta, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, melingkupi kehidupan saudara-saudara untuk menjadi saksi-saksinya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.